Ya, unit 9 kita bicara mengenai Enterprise Compensation Management. Ya, kita lihat di buku ada di halaman 383. Ya, Enterprise Compensation Management. Ya, bicara bagaimana perusahaan mengatur kompensasi ya untuk karyawan. Nah, yang dibahas di Enterprise Compensation Management itu ada 4. Yaitu yang pertama itu job pricing, yang kedua budgeting, yang ketiga compensation administration, dan yang keempat adalah long term incentive. Kita bahas yang pertama adalah job pricing. Apa itu job pricing? Kalau kita bicara definisi, job pricing, ini price itu kan harga, job itu pekerjaan, berarti harga sebuah pekerjaan. Nah, di perusahaan kita harus tahu bahwa gaji, standar gaji yang diberlakukan di perusahaan kita itu harus sesuai dengan standar di misalnya kalau kita di Kota Bandung harus sesuai dengan standar yang di Kota Bandung untuk kategori perusahaan yang sama. Contohnya misalnya saya sebagai dosen, misalnya di Maranatha, tentu saja gaji dosen di Maranatha itu harus istilahnya tidak boleh terlalu jauh dengan gaji dosen di misalnya di Unpar, di Telkom, di ITB. Nah, itu yang kira-kiranya di Kota Bandung. Kenapa? Kalau kita misalnya terlalu jomplang, misalnya kita terlalu rendah, nanti dosen-dosennya pada nggak mau kerja di Maranatha kan, pada keluar, pindah. Gitu. Nah, jadi kita harus tahu job pricing itu kita harus tahu standar gaji di daerah tersebut untuk perusahaan yang sama itu berapa. Nah, itu yang kita namakan job pricing. Contoh kalau perusahaan minyak, tentu saja gajinya beda. Ya, kalau kita sering dengar, wah kalau kita kerja di perusahaan oil company, perusahaan minyak, itu jadi staff IT di oil company, di misalnya di Pertamina. Nah, itu gajinya beda sama misalnya staff IT di pabrik garmen tertentu di Bandung, ya jelas beda. Nah, jadi itu kita ada yang namanya job pricing, ya. Nah, kemudian yang kedua ada budgeting. Nah, budgeting itu gimana? Nah, kalau kita misalnya ternyata di job pricing ini gaji di perusahaan kita ternyata lebih rendah dari standar perusahaan yang setara. Nah, maka kita harus naikkan kan gaji pegawai kita. Nah, kita budget, kita hitung dengan gaji yang naik misalnya 15% untuk mengikuti pasar. Apakah kita sanggup membiayai? Nah, itu kita harus hitung. Dihitungnya di budgeting. Ya. Nah, kalau ternyata di budgeting oke, kita naikkan, maka akan dijalankan di compensation administration ya untuk menjalankan ininya kompensasinya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada long term incentive. Apa itu long term incentive? Nah, sekarang perusahaan itu memperlakukan insentifnya itu berupa ini, kita dikasih saham perusahaan. Nah, itu bicara long term incentive. Jadi kalau saham perusahaan kita naik, wah kita insentifnya juga makin besar. Tapi kalau perusahaan kita sahamnya turun, jeblok kinerjanya, maka kita pendapat insentifnya juga kecil. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan memberikan saham ke karyawannya, sehingga karyawan merasa memiliki perusahaan tersebut, dia bekerja lebih giat. Gitu. Nah, itu kita juga atur di Enterprise Compensation Management, yaitu di long term incentive. Ya. Nah, di sini kita bicara masalah integrasi, ya. Nah, yang titik-titik ini adalah integrasi yang menjadi syarat, ya. Jadi Enterprise Compensation Management itu pasti terintegrasi dengan personal administration, ya. Dalam hal apa? Ya, dengan personal administration, dengan data pegawai. Ya, karena nanti si Enterprise Compensation Management pasti ngambil datanya dari personal administration.
Demikian juga dengan organizational management. Di sini ada data struktur organisasi. Nah, ini titik-titik ini juga syarat, prasyarat untuk bisa menjalankan enterprise compensation management. Ya. Kemudian integrasi yang lain dengan payroll, ya ketika ininya dijalankan maka payroll akan mentransfer uangnya, ya. Kemudian personal development, ini juga kalau misalnya sudah terjadi pegawai tersebut sudah di appraisalnya bagus, ya, maka dia akan mendapat diproses di enterprise compensation management. Terus nanti ada integrasi juga dengan personal cost planning, ya. Ini ada, nanti kita pelajari di bab selanjutnya, ya. Kemudian juga terintegrasi dengan accounting, ya. Nah, integrasinya ada di halaman 387. Anda tinggal garis bawahi, itu ada penjelasannya. Ya, integrasi dengan personal cost planning, ya, mengizinkan kita untuk generate budget dari personal cost plan di dalam enterprise compensation management. Ya, jadi kita bisa integrasinya apa aja itu ada di halaman 387. Oke, kita masuk ke yang pertama, penjelasan job pricing. Nah, gimana kita cara kerja job pricing? Nah, cara kerjanya adalah di sini adalah kita punya standar atau policy kebijakan penggajian di perusahaan kita. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan survei, data survei. Ya, tentu saja kita bisa tahu. Ya, saya ambil contoh misalnya gaji dosen di Unpar. Kita kan nggak mungkin dikasih tahu. Nggak mungkin saya ujuk-ujuk datang ke Unpar. Pak, saya boleh minta data gaji dosen di Unpar berapa aja, ya nggak akan dikasih. Siapa saya gitu. Ya, siapa Anda juga, itu rahasia perusahaan. Ya, nggak akan dikasih. Nah, jadi kita bisa ambil data dari data survei. Nah, ini ada perusahaan pihak ketiga konsultan yang biasa menyediakan data. Kita biasa beli. Ya, nah kita bandingkan. Ya, di sini kita pay grade structure, kita bandingkan. Ya. Nah, yang penting adalah di sini kita juga harus membandingkan dengan jobnya mereka. Jangan sampai staff IT misalnya di perusahaan A gajinya 10 juta, kemudian kita bandingkan dengan staff IT di perusahaan B yang gajinya 5 juta. Ternyata yang gaji 10 juta, dia merangkap semua. Jadi programmer iya, jadi networking iya, ngurusin jaringan iya, ngurusin komputer hardware rusak juga dia urusin. Nah, kalau yang gaji 5 juta, dia mungkin cuma ngurusin ternyata hardware yang rusak. Nah, jadi jobnya nggak sebanding dong. Ya, staff IT sih namanya staff IT, tapi ininya beda. Apa? Jenis jobnya beda. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi kita harus samakan juga jobnya itu kita harus samakan supaya benar-benar yang kita bandingkan itu sesuai, pekerjaannya sesuai, kemudian gajinya juga sesuai, wilayahnya juga sesuai. Nah, jadi adil ya. Jangan sampai kita membandingkan pekerjaannya sih namanya sama staff IT, tapi ternyata job desk-nya beda jauh. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, kemudian dari sini kita bisa menentukan job pay grade sama pay grade levelnya. Ya, jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nah, caranya gimana? Caranya ada di halaman 390. Pertama kita harus siapkan dulu provider datanya. Ya. Nah, kemudian kita import survei datanya. Kemudian kita lakukan job matching. Ya, ini tadi kita harus samakan jobnya di perusahaan kita sama job di hasil survei. Kemudian harus dilihat juga aging, umur datanya. Jangan sampai data surveinya 5 tahun lalu jadi patokan buat kita yang sekarang. Jadi itu nggak sesuai lah. Ya, agingnya penting juga. Nah, kemudian kita composite result by internal job. Kita bandingkan. Ya. Nah, keluar hasil, kita salary-nya kita adjustment. Ya, itu semua ada dilakukan di job pricing. Oke. Nah, ini di SAP kita bisa lihat job pricing seperti ini tampilannya.
Nah, kemudian di sini kita ada 3 macam ya, ada pay grade, ada pay scale, ada direct. Nah, kita masuk dulu ke pay grade. Nah, kalau pay grade di sini dia ada level, dibagi ke level, kemudian ada minimum, kemudian ada maksimum. Kemudian ada yang jadi referensinya di mana. Ya, jadi dia ada minimum, maksimum, sama referensinya. Nah, kalau pay scale dia biasa 1 levelnya, terus amount-nya 1. Nah, pay scale sendiri dibagi menjadi 3, menjadi 4. Nah, tolong Anda catat ya. Pay scale type itu adalah struktur gaji berdasarkan grup perusahaan. Ya, jadi yang namanya pay scale type itu adalah struktur gaji berdasarkan grup perusahaan. Contoh, perusahaan oil and gas. Nah, itu pasti punya, jangan kita bandingkan perusahaan oil and gas dengan perusahaan misalnya tekstil. Nah, tentu beda ya strukturnya. Nah, itu bicara mengenai pay scale type. Kemudian ada pay scale area. Struktur gaji berdasarkan area perusahaan. Contohnya misalnya gaji di Jakarta sama di Bandung pasti sudah beda, ya. Kemudian gaji di Papua itu pasti beda dengan di Bandung. Jadi itu adalah pay scale area, struktur gaji berdasarkan area perusahaan. Kemudian ada juga pay scale group. Pay scale group itu adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan job grading. Ya, itu adalah pay scale group. Jadi pay scale group adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan job grading. Nah, kemudian ada juga pay scale level, yaitu kriteria yang digunakan untuk melakukan job evaluation di dalam pay scale group. Ya, jadi pay scale level itu yang lebih kecil lagi, yaitu kriteria yang digunakan untuk melakukan job evaluation di dalam pay scale group. Jadi yang bicara level ini, ya itu di dalam pay scale group. Oke, nah itu adalah job pricing. Kemudian kita masuk yang berikutnya, setelah kita melakukan job pricing, kita harus atur budgeting. Ya. Nah, budgeting ini yang kata kuncinya adalah referensinya itu relationship-nya ke organization unit. Jadi kalau budgeting ini relasinya adalah ke organization unit ya, bukan ke position, bukan ke job. Tapi dia ke organization unit. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah kita pertama create budget unit. Kemudian kita buat struktur budget kita, assign ke organization unit, distribute resource-nya, kemudian cek budget, kalau sudah oke kita release. Nah, ini adalah tahapan budgeting. Ya, kita nanti exercise kita akan melakukan proses budgeting ini. Ya, gampang ini nanti. Nah, kita bisa distribusikan. Ya, ini nanti kita bisa lihat ya. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan exercise untuk membuat budget ya nanti. Nah, kita lanjut dulu ke compensation administration. Nah, tadi kita sudah melakukan job pricing, kemudian kita sudah lakukan budgeting. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita lakukan proses administrasi. Nah, kategori kompensasi itu ada 3, yaitu ada fix, gaji fix, variabel, ini gajinya tiap bulan berbeda-beda, sama ada long term incentive. Ya, kalau fix berarti kita ambil dari basic pay, Infotype basic pay, kita jalankan di Enterprise Compensation Management itu di Infotype 759. Ya, itu fix. Nah, kalau variabel berarti dia ada gaji pokoknya plus ditambah biasa additional payment, biasa bonus. Biasa karyawan marketing itu variabel gajinya. Ya, kalau dosen biasa fix. Ya. Nah, kalau sales marketing itu biasa dia ada additional payment, ada bonus. Ya, kalau dia misalnya jual mobil banyak dia dapat bonus. Ya, itu additional payment. Atau yang berikutnya adalah long term incentive, ini berupa award tadi ya, dikasih saham apa itu award. Nah,
sama. Jadi kita untuk melakukan yang namanya bonus, memberikan bonus, kita jalankan enterprise compensation process. Ini ada di Infotech 759, terdiri dari basic pay, additional payment kalau ada bonus, kemudian bisa juga kita ngasih bonusnya one time payment, jadi bonus 1 kali dalam 1 tahun. Nah, misalnya kemudian kita mau ngasih ini apa long term incentive, itu ada grant, ada exer. Nah, ini untuk memberikan bonus. Ya, ini ada di compensation process. Nah, gimana sih cara melakukan compensation adjustment guideline? Nah, biasa kita mau naikin gaji itu bisa fix. Misalnya tahun depan kita naikin gaji kita 5%. Biasa kalau pemerintah dia ngasih persentase. Misalnya UMR di Bandung naik 7%. Nah, berarti itu fix. Kita tinggal atur aja. Ya, misalnya mau naik 5% atau 7%, atau misalnya pakai rupiah atau pakai euro. Ya, pakai rupiah naik 500.000. Ya, atau bisa user define tergantung ke keinginan user. Nah, atau yang sering digunakan ini 1, 2, or 3 dimensional matrix. Nah, ini kita nggak fix, kita tapi ngebandingin. Nah, apa saja sih yang dibandingkan? Ada komparasio, appraisal, length of service, percentage, sama umur. Ya, nah, contoh. Misalnya ini ada 4 orang. Ani, Budi, terus Ane, sama Ono misalnya. Nah, ini kita bandingkan, dia si Ani ada di posisi di sini. Nah, posisi di sini artinya dia performance-nya good. Komparasio. Komparasio itu ini apa? Standar gajinya. Misalnya dia masih below. Below itu berarti di bawah rata-rata. Misalnya untuk posisi dia 10 juta, rata-ratanya dia masih digaji 8 juta. Itu yang namanya komparasio. Jadi komparasionya dia masih below. Kemudian dia masih seniority-nya masih lama kerjanya 5 tahun. Nah, berarti dia performanya bagus, gajinya masih di bawah rata-rata, ini calon yang kita naikkan. Ya, itu. Kalau enggak dia bisa kabur. Terus ada juga ini, bapak-bapak ini dia sudah kerja 15 tahun, udah tua ya, sudah kerja lama 15 tahun, gajinya, performance-nya juga baik, komparasionya sudah, oh gaji dia sudah di atas rata-rata. Dah, naikinnya sedikit aja. Terus di sini juga ada dia performance average, gajinya juga udah di atas rata-rata, udah 10 tahun. Nah, ada ini, gajinya sudah di atas rata-rata, performanya buruk, lama kerja 5 tahun, ini kandidat untuk dapat surat peringatan. Ya, untuk memperbaiki kinerja. Ya, jadi ini dengan adanya matriks guideline ini mempermudah kita untuk mengatur kompensasi. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian kita mau ngasih kriteria. Nah, kriteria apa? Kriteria untuk ngasih bonus. Ya, contoh, misalnya saya mau ngasih bonus buat semua pegawai yang lama kerjanya 12 bulan. Jadi yang sudah kerja 1 tahun, saya mau kasih bonus. Nah, jadi saya tinggal bikin seperti ini. Tapi ternyata saya mau ada eligibility group. Jadi khusus untuk karyawan yang termasuk grup eksekutif, saya mau nggak 12 bulan, tapi 6 bulan aja sudah saya mau kasih bonus. Nah, berarti di sini kita harus bikin eligibility group. Jadi kita masukkan bahwa grup eksekutif board itu dapat bonus dengan lama kerja 6 bulan. Kalau karyawan yang bukan eksekutif board itu lama kerjanya 1 tahun baru dapat bonus. Nah, itu yang namanya eligibility group. Ya, jelas ya. Jadi itu kita bisa masukkan kriteria siapa saja pegawai yang mau kita kasih bonus. Nah, udah gitu ya kita jalankan kapan kita mau adjustment, kita mau berikan. Yang bisa dihitung, ya bisa dikalkulasi berapa. Ya,
dana yang diperlukan untuk ini kompensasi. Oke, kemudian caranya gimana? Pertama kita pilih pegawainya, ya, yang mau dimasukkan ke Enterprise Compensation Management. Kemudian pilih metodenya, mau fix atau matrix tadi ya, atau yang user. Nah, kemudian kita award salary increase, submit plan untuk approval manajemen. Kalau manajemen approve, maka plannya diaktifkan. Tapi kalau manajemennya reject, ya kita balik lagi. Kita jalankan lagi metodenya, kita ganti, naiknya misalnya kita kurangi dari 10%, kita jadikan 5%, dan seterusnya sampai manajemen approve, plan tersebut diaktifkan. Ya, nah semua Enterprise Compensation Administration itu dihandle di Infotab 759. Ya, jadi ketika kita buka Infotab 759, isinya compensation process. Ya, nah kita juga bisa lihat di manager self service, ya, tapi ini harus install lagi sepertinya di SAP kita nggak ada. Ya, kemudian kita bisa lihat detail informasi untuk tiap pegawainya. Ya, menggunakan MSS nih kita bisa kelihatan, ya, gaji terendahnya, tertingginya, rata-rata. Nah, terakhir kita bisa print total compensation statement. Jadi kita juga bisa print, kita mau lihat total compensation statement. Ya, ini di exercise kita bisa lakukan menggunakan Enterprise Compensation Statement. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Nah, yang selanjutnya long term incentive ini opsional ya. Jadi di SAP kita nggak bahas, ini opsional. Ya. Oke. Kita, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke exercise. Oke, kita akan exercise. Kita akan create budget ya di halaman 399. Oke ya, sudah terlihat ya layarnya. Kita lakukan exercise-nya halaman 400, kita ke human resource, personal management, compensation management, enterprise compensation management, budgeting, oke, kita generate budget from organizational hierarchy. Oke, kita pilih 49 bonus budget, budget period, kita coba
Ini contoh 2020. Organization unitnya pilih yang accounting. Ya, kita pilih yang ini nih. Ya, yang accounting. Oke. Setelah itu kita coba tes run-nya, nggak apa-apa, di ini dulu kita coba jalankan. Oke, nah kalau sudah ini di hijau nggak ada masalah, kita back dulu, kita hapus, kita jalankan. Oke, nah ini kita harus catat kodenya 5072936. Oke, setelah itu kita back. Ya, setelah itu kita ke human resource, personal management, compensation management. Oke. Kemudian ke enterprise compensation management, budgeting, start budget administration. Nah, ini kayaknya nggak bisa nih. Ya, coba aja. Ini ke web soalnya. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, karena kita nggak bisa ini, kita lakukan budgeting. Oke, coba ya kita display. Oke, ini masih belum ada budgetnya ya. Ntar karena nggak jalan itu, kita harus bentar ya, saya
Nah, ini yang tadi. Oke, kita pending dulu karena ini kita nggak bisa lakukan. Ya, start budget administration-nya nggak jalan. Nah, ini ke atasnya bisa nih di sini. Kita ke budgeting, administration, kita change. Ya, coba kita rubah di sini. Nah, mau ya. Nah, ini yang tadi kita sudah buat budget unitnya, kita masukkan 579 yang tadi sudah di save ya. Oke, kita edit. Nah, setelah itu kita ganti. Kita masukkan override budget. Kita masukkan budgetnya 40.000. Oke. Ya. Nah, kita distribusikan ke account payable 20.000. Kemudian ke account receivable juga kita masukkan 20.000. Oke. Setelah itu kita back. Ya. Nah, kita kemudian lakukan hal yang sama terhadap 49 merit bonus. Jadi kita lakukan lagi generate budget lagi. Ya, sininya 49 merit budget. Organization unitnya sama. Ini kita execute. 507.2939. Nah, sudah beres. Kita jalankan. Nah, jangan ke sini ya. Nggak bisa ini. Start budget administration kita ke atasnya. Ke change. Nah, ini merit budget. Kita edit. Sama ya. Oke. Back. Oke. Nah, kalau sudah, kita jalankan. Kita cek dan release budget. Ya. Kita masuk yang merit budget dulu. Kita cek. Oke. Kita pilih release budget. Nah, sukses. Ya, terus ke yang bonus budget. Ininya yang sebelumnya. Kita juga rilis. Ya, berhasil ya. Kalau ini berarti
pilih. Nah, kita berarti sudah melakukan budgeting. Nah, sekarang kita mau melakukan tampilkan total composition management. Ya, tadi kan kita sudah bikin. Nah, kita ke halaman 418. Ya, halaman 418 kita akan jalankan ya, create compensation plan. Ya. Ini kita rapihkan dulu. Oke, kita ke human resource. Kemudian ke personal management, administration, HR master data, maintain. Kita ke Eric Lehman. Ya, kemudian kita cari info tag-nya 0758 compensation program. Kemudian kita create. Ya. Kemudian nah ini dia 49. Oke, kita save saja. Oke. Nah, sekarang kita mau kasih bonus. Nah, kita mau kasih bonus. Ini type-nya 0759. Compensation process. Nah, kita create. Nah, yang kita mau kasih 49 bonus 49 BI. Nah, ini ya. Kita mau berikan. Oke, kita mau berikan efektif tipsnya. Nah, kita mau berikan 3.000. Oke. Currency. Tidak apa-apa. Kita save. Oke. Berhasil. Kemudian kita coba lagi untuk yang merit item. Coba. Ya, kita ke merit item, kita create lagi. Oke, nggak apa-apa, save aja. Nah, itu ya cara kita memberikan bonus.
Oke. Nah, sekarang kita mau lihat display. Ya, kita mau lihat pakai human resource, personal management, compensation management, information system, report, employee compensation data, total compensation statement. Nah, kalau ini tanggalnya ikut yang di buku aja, tahun 2004. Person. Kita cari yang Camino. Banyak Camino. Nah, ini sih tampilannya. Ya, ini rewardnya gitu. Ini contoh lah gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat back dulu, yang tadi saya mau ke display yang Eric Lehman ya. Oke, saya mau cari yang 0759. Ini saya display. Ini sudah muncul ya. 49 bonus PI 3000. Terus next, merit itemnya juga 3000. Oke, ya itu exercise-nya. Jadi kita bisa menampilkan enterprise compensation management, kemudian kita bisa memberikan bonus, ya, sama kita bikin budget, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas ya. Jadi nanti kita ketemu lagi setelah libur Natal dan Tahun Baru ya. Ya, jadi kita cukupkan pertemuan hari ini. Ya, terima kasih buat seluruh perhatiannya, seluruh nanti yang kuis yang nilai terakhir nanti saya edit, yang menjawab satu itu nanti saya benerin ya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan ya, selamat tahun baru buat semuanya. Kita ketemu di tahun 2021 ya. Sekarang kita mau absen dulu. Silahkan tampilkan. Oke, tunggu semua ready dulu kamera.